Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang siklus transaksi perusahaan industri. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kami. Nama saya Kurnia Fatmala Siva, NIM 112010459. Selanjutnya ada Satrio Maulana Prabowo, NIM 112010474. Selanjutnya Rino Bagus Pangestu, NIM 112010424. Yang terakhir Henania Putrianingsih 112010486. Materi pertama akan dibacakan oleh Henania Putrianingsih, NIM 112010486. Terima kasih. 1. Informasi umum. A. Identitas perusahaan dan usaha pokok. PT Pelita Angkasa beralamat di Jalan Langitan 3, nomor 20, Jakarta, dengan telepon 021-888-3221, dengan email ptpelitaangkasa@gmail.com. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha jual beli aksesoris rumah atau furniture sebagai distributor tunggal, dan perusahaan tersebut membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa importer di Jakarta dan di luar daerah Jakarta, dan menjual secara kredit ke beberapa toko di kota Jakarta dan sekitarnya. Perusahaan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta, ZAIN, dengan nomor NPWP dan NPPKP, serta klasifikasi lapangan usaha KLU nomor 23478. B. Kebijakan akuntansi. PT Pelita Angkasa mengambil kebijakan sebagai berikut. 1. Umum. Sistem berpasangan dengan dasar akrual basis. Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Subperiode akuntansi 12 bulan. Pada setiap akhir bulan disusun raca saldo, jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Transaksi menggunakan mata uang rupiah. 2. Pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian. Beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap peritur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atau nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayaran 3 atau 10, net 30. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai hutang dan nilai PPN masukan. Keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang atau pembelian. Asumsi faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur standar. 3. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 1 juta kurang. 4. Penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN pengeluaran 10% dari nilai penjualan. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap peritur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN pengeluaran. Termin pembayaran 2 atau 10 net 30. Pengeluaran piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang dan nilai PPN keluaran. Keterlambatan pembayaran piutang didenda 1% dari nilai piutang penjualan. Asumsi faktur penjualan
yang dibuat sesuai dengan faktur pajak standar. 5. Penerimaan kas. Dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor 0020 03 109908 Bank Mandiri Slipi Jakarta. 6. Penilaian persediaan barang. Sistem perpetual dengan metode FIFO disediakan kartu barang untuk mencatat persediaan keluar dan masuk untuk setiap item barang dagangan. 7. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan. 8. Laporan arus kas. Laporan arus kas menggunakan sistem tidak langsung. 2. Daftar akun. Nama akun, fungsi untuk mencatat fungsi nilai. Kas in bank. Petty kas, kas di bank, kas kecil. Kas in bank. Account receivable, kas di bank, piutang dagang. Kas in bank. Allowance for full debit, kas di bank, penyisihan cadangan kerugian piutang. Kas di bank. Merchandise inventory, kas di bank, perlengkapan toko. Cash in bank. Prepaid rent, kas di bank, sewa dibayar di muka. Prepaid insurance, kas di bank, asuransi dibayar di muka. Cash in bank. PPN income, kas di bank, PPN masukan. Fixed asset. Land, tanah. Building account cost, gedung. Building account deper, akum penyusutan gedung. Defense at cost, kendaraan. Devil account deper, akum penyusutan kendaraan. Equipment, pelaratan. Equipment account debt, akum penyusutan peralatan. Current liability. Credit card, account payable, kartu kredit, hutang dagang. Credit card, accrued expense, kartu kredit, hutang biaya. Credit card PPN outcome, kartu kredit, PPN pengeluaran. PPN credit card PPN payable, kartu kredit, hutang PPN. Credit card income tax payable, kartu kredit, hutang pajak penghasilan. Long term liabilities. Bank Mega Lion, hutang jangka panjang. Common stock, modal saham. Returning earning, laba di tanah. Dividen, sales penjualan. Sales diskon, potongan penjualan. Sales return penjualan. Freight collected, pendapatan angkatan. Late fee collected, pendapatan denda. Cost of goods sold, harga pokok penjualan. Freight paid, beban transportasi pembelian. Expediting expense, beban ikan. In-store promotion, beban promosi toko. Utility expense, beban lain-lain. Telepon expense, beban telepon. Rent expense, beban sewa. Store supply expense, beban perlengkapan toko. Maintenance and repair expense, beban reparasi. Bad expense, beban kerugian piutang. Depreciation expense,
beban depresiasi aktiva tetap. Insurance expense beban asuransi. Late fee expense beban denda. Wages and salaries expense beban upah dan gaji. Catatan neraca saldo. Yang pertama, building mempunyai umur ekonomis 30 tahun. Metode penyusutannya garis lurus. Nilai residu ditaksir sebesar 60 juta. Penyusutan diperhitungkan dan dicatat setiap bulan sebesar tanggal pembelian atau pemakaian 1 Oktober 2009 dengan jumlah 500.000. Fehil mempunyai umur ekonomis 15 tahun. Metode penyusutan garis lurus. Nilai residu ditaksir sebesar 20 juta. Penyusutan diperhitungkan dan dicatat setiap bulan sebesar tanggal pembelian atau pemakaian 1 Januari 2010 dengan jumlah 435.000. 3. Equipment mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Metode penyusutan garis lurus. Nilai residu ditaksir sebesar 10 juta. Penyusutan diperhitungkan dan dicatat setiap bulan sebesar tanggal pembelian dan pemakaian 1 Mei 2011 dengan jumlah 450.000. PT Pelita Angkasa neraca saldo 30 November 2019. Account name cash in bank dengan debit 98.300.000, kreditnya tidak ada. Petty cash dengan debit 6 juta, kreditnya tidak ada. Account receivable debitnya 73.700.000, kreditnya tidak ada. Allowance for full debit, kreditnya tidak ada. Debitnya tidak ada, kreditnya 1.750.000. Merchandise inventory debitnya 174 juta, kreditnya tidak ada. Store supplies debitnya 8 juta, kreditnya tidak ada. Repaint rent debitnya 2 juta, kreditnya tidak ada. Repaint insurance debitnya 2.500.000, kreditnya tidak ada. PPN income debitnya 47.800.000, kreditnya tidak ada. Land debitnya 285 juta, kreditnya tidak ada. Building at cash debitnya 240 juta, kreditnya tidak ada. Building come debt debitnya tidak ada, kreditnya 25 juta. Fehil at cash debitnya 98.300.000, kreditnya tidak ada. Fehil account deper kreditnya tidak ada, debitnya tidak ada, kreditnya 20.445.000. Equipment debitnya 64 juta, kreditnya tidak ada. Equipment come debt debitnya tidak ada, kreditnya 13.950. Credit card tidak ada, debitnya tidak ada, kreditnya 5.500. Account payable debitnya tidak ada, kreditnya tidak ada. Income tax payable kreditnya tidak ada, debitnya tidak ada. Bank Megalion debitnya tidak ada, kreditnya 150 juta. Retain earning debitnya tidak ada, kreditnya 58.500.000. Development debitnya 14 juta, kreditnya tidak ada. Income summary debitnya tidak ada, kreditnya tidak ada. Untuk daftar suppliernya, namanya PT Indah Persada, PT Cipta Pesona, PT Harapan Bangsa. Daftar saldo piutang pertanggal 30 November
2019. Untuk toko Karisma Nusa, harga jualnya 20 juta, harga setelah PPN-nya 22 juta. Untuk toko Megah Karyanya, harga jualnya 17 juta, harga setelah PPN 18.700.000. Toko Surya Abadi, harga jual 12 juta, harga setelah PPN 13.200.000. Toko Karya Makmur, untuk harga jualnya 18 juta, harga setelah PPN 19.800.000. Total dari semuanya, harga setelah PPN-nya 73.700.000. Daftar saldo hutang pertanggal 30 November 2019. Untuk PT Indah Persada, harga belinya 36 juta, harga setelah PPN-nya 39.600.000. PT Cipta Pesona, harga belinya 40 juta, harga setelah PPN-nya 44 juta. PT Harapan Bangsa, harga beli 30 juta, harga setelah PPN 33 juta. Jadi total harga setelah PPN untuk nama-namanya 116.600.000. Persediaan barang dagang untuk pertanggal 30 November 2019 dengan rincian sebagai berikut. Sofa Dallas 321, harga per unitnya 1.200.000, kuantitasnya 70, total harganya faktur PT Cipta Pesona. Dalam dokumen 6 terdapat nomor yang tertera di atas pojok kanan, yaitu JP12-1 tanggal 7 Desember 2013. Kepada yang terhormat PT Pelita Angkasa Jalan Langitan 3 Jakarta, tanggal kirim 7 Desember 2013. Order pembelian 001-12, syarat pembayaran 3-10 net 30, syarat pengiriman FOB shipping point. Pada uraian di bawah terdapat sofa Dallas 321 dengan harga 1.200.000 dan sofa Zero 211 dengan harga 1.500.000 dengan jumlah 6 juta kode pajak PPN. Dengan jumlah sofa Zero 2011 dengan jumlah 7.500.000. Kemudian di total 3.500.000, potongan pajak sekitar 1.350.000, dipotong jasa pengiriman 14.850.000. Kemudian pada dokumen 7 terdapat voucher kas kecil, yang di sini tertera nomor paling pojok kanan atas, tanggal 8 Desember 2013, dibayarkan kepada toko grafik furnitur Jalan Harapan Indah Bekasi dengan jumlah 900.000 dengan huruf 900.000 rupiah. Keterangan pembelian perlengkapan toko disetujui oleh Zain, dibayar oleh Rahma, diterima oleh Fani. Kemudian pada dokumen 8 terdapat faktur dengan alamat toko Karya Makmur Jalan Kembangan Selatan Jakarta, tanggal kirim 18 Desember 2014. Purchase order 010 termin 2-10.N-30 freight FOB shipping point dengan harga sofa Dallas 321 1.500.000, sofa Zero 211 1.500.000, total 25.500.000. Total sofa Zero
21.600.000. Total keseluruhan 47.100.000 dengan pajak 4.710.000. Jadi totalnya 52.020.000. Kemudian pada dokumen 9 bukti memorial. Di sini terdapat tulisan berdasarkan nota retur RPA 13 mohon diterima kembali barang dagangan yang dijual ke toko karya Makmur Jakarta atau faktur nomor FPJ12-2 pada tanggal 8 Desember 2013 dengan rincian sofa Dallas 1.500.000, sofa Zero 1.500.000, 1.800.000. Kemudian pada dokumen 10 bukti pengeluaran kas. Di sini terdapat beberapa poin-poin yaitu uang tunai cek dan nomor cek. Tanggal cek 11 bulan 12 2013 dibayarkan kepada Visa Mandiri Jakarta. Perincian 5.500.000 dengan jumlah yang dibayar 5.500.000 dengan huruf 5.500.000 rupiah. Keterangan pelunasan hutang kartu kredit bulan November 2013. Kemudian pada slide 23 dokumen 11 bukti pembayaran kas. Di sini angka yang berbeda adalah 22 juta dan jumlah yang diterima 22 juta. Kemudian pada dokumen 12 slide 24 PT Pelita Angkasa Jalan Langitan 3 bukti pengeluaran kas. Di sini terdapat nomor RKK 12/2 tanggal 13 Desember 2013 dibayarkan kepada PT Indah Persada Jalan Kemanggisan Jakarta Timur nomor 44 dengan perincian 39.600.000 dengan diskon 3%. Jumlah yang dibayarkan 39.600.000 dengan keterangan pelunasan faktur IPF 08 tertanggal 27 November 2013. Kemudian pada slide ke-25 dokumen 13 terdapat voucher kas kecil yang dibayarkan kepada bagian pemeliharaan PT Pelita Angkasa. Jumlahnya adalah 600.025 dengan keterangan pemeliharaan dan reparasi alat alat yang disetujui oleh Zain Ahmad, dibayar oleh Rahma dan diterima oleh Parjo. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan dari mulai slide 26 sampai slide 33. Nota kontan tanggal 15 Desember 2013, tanggal kirim 15 Desember 2015, syarat pembayaran cash harga khusus, syarat pengiriman FOB shipping point, quality 9, sofa Dallas 321 dengan harga 1.500.000, jumlah 13.500.000. Quality 9, sofa Hero 211 dengan harga 1.800.000, jumlah menjadi 16.200.000. Subtotal jadi 29.700.000. Harga setelah diskon 29.700.000. Terkena PPN 10%, 2.970.000. Denda keterlambatan 1%, jasa pengiriman menjadi 155.000. Jadi jumlah keseluruhan 32.825.000. Bukti penerimaan kas diterima tanggal 17 Desember 2013, diterima dari Tuan Burhanuddin, Bekasi. Perincian harga pasar kendaraan, harga 40 juta. Keterangan
Penjualan tunai satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan karena ingin mengganti dengan yang baru oleh perusahaan. Faktur tanggal 19 Desember 2013. Tanggal kirim 19 Desember 2013. Purchase order 0110 dengan termin 2-10,N-30. Freight FOB shipping point. Quality 13. Sofa Dallas 321 dengan harga 1.500.000, total 19.500.000. Quality point 10. Sofa Hero 211 1.800.000 dengan harga 1.800.000, total 18 juta rupiah. Subtotal semuanya 37.500.000. PPN 10%, 3.750. Freight collected 45.000. Total menjadi keseluruhan 41.295.000. Bukti memorial tanggal 25 Desember 2013 berdasarkan nota retur RPA 12.1, mohon diterima kembali barang yang dijual kepada PT Pelita Angkasa atas faktur nomor HP 12.1 pada tanggal 24 Desember 2013. Adapun perhitungan harga barang sebagai berikut. 1 set sofa Hero 211 dengan harga 1.500.000 dengan PPN 10%, 150.000, total menjadi 1.650.000. Bukti penerimaan kas tanggal 26 Desember 2013 diterima dari toko Karisma Nusa, Jalan Senen nomor 22 Jakarta. Perincian jumlah piutang 37.660.000, jumlah diterima 37.660.000. Keterangan pelunasan faktur FPJ 12.1 tertanggal 3 Desember 2013. Bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada PT Cipta Pesona, Jalan Gajah Mada, Jakarta. Perincian jumlah hutang 14.850.000. Jumlah dibayarkan 14.850.000. Keterangan pelunasan faktur CP12 tertanggal 7 Desember 2013. Bukti pengeluaran kas kembali tanggal 27 Desember 2013 dibayarkan kepada Bank Mega Jakarta. Perincian anggaran pinjaman 15 juta, bunga 1.500.000. Jumlah yang dibayar menjadi 16.500.000. Keterangan angsuran pinjaman Bank Mega bulan November 2013. Bukti pengeluaran kas kembali pada tanggal 27 Desember 2013. Dibayarkan kepada PT Harapan Bangsa, Jalan Biduri Bulan. Perincian jumlah hutang 33 juta, jumlah yang dibayarkan menjadi 33 juta rupiah. Keterangan pelunasan faktur FPH B017 tertanggal 29 November 2013. Sekian dari saya, Satrio Maulana Prabowo, untuk penjelasan materi penerimaan kas di kelompok 9. Mohon maaf kalau ada kata salah ataupun yang kurang menyenangkan. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.